Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 21 Juli 2025 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ketiga di bulan Juli 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, untuk hari ini ya, bagaimana? Sementara untuk dari segi fundamentalnya kita tidak ada berita apapun lagi ya, dari segi tarif dan sebagainya, Trump dan sebagainya, itu tidak ada yang mencerminkan suatu hal yang positif, enggak, negatif juga enggak. Cuman ada beberapa skenario bahwa Trump itu pada minggu ini bakal mengeluarkan beberapa surat lagi ke 150 kalau nggak salah ya, atau berapa itu saya lupa. Itu akan keluar lagi suratnya. Kemudian dari segi Eropa katanya bakal membuat suatu rencana pembalasan jika semisalnya pembicaraan dengan Amerika itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Eropa. Jadi Eropa sedang bersiap juga, akan ada pertemuan juga pada minggu ini. Eropa ya, seluruh Uni Eropa membicarakan tentang masalah tarif yang diberikan ke dari Amerika gitu kan. Kemudian update dari Amerika dan Jepang masalah pertemuan kemarin di hari Sabtu, untuk saat ini belum ada ya. Katanya sih kemarin itu pembicaraan soal tarif dan sebagainya, cuman dari segi pihak Jepang dan sebagainya itu tidak memberikan konfirmasi, karena sekali lagi Jepang itu kemarin hari Minggu itu kan ada pemilu ya, pemilu anggota dewan. Jadi sementara kayaknya kemarin itu tidak ada pembicaraan antara Jepang dan Amerika masalah tarif. Jadi untuk saat ini sih tidak ada yang terlalu gawat, cuman desas-desusnya adalah sekali lagi Eropa katanya bakal memberikan tarif balasan jika semisalnya tidak ada kepastian dari Amerika masalah tarif, ataupun jika semisal tarif itu terlalu mahal gitu kan ya, ataupun terlalu besar. Oke, untuk update untuk kalender ekonomi hari ini kita nggak ada apapun ya. Hari ini kita tidak ada berita apapun, dari segi Trump juga nggak ada, dari segi Amerika cuma ada US 3-month bill yield-nya doang, itu tidak ada ya apa-apa ya. Sementara sini Trump tidak ada bicara dan sebagainya. Oke, untuk dari segi technical cepat aja. Di sini kemarin sudah saya bilang kalau misalnya market itu jika break dari trend line, possible-nya marketnya bisa terbang jauh lebih tinggi. Ya, di sini juga ada supply kemarin ya kan. Di sini ada supply, beneran marketnya turun, dan saya itu ekspektasinya adalah marketnya bisa turun minimal ke 38,2 ya kan, atau enggak ke area rally base rally kecil di sini, atau enggak di 50% di 3326 atau enggak di 3325 itu kan, turun sampai sini kita baru bisa nge-buy untuk yang lebih tinggi. Ternyata enggak, turunnya pun kalian bisa lihat nih nggak sampai 38,2 ya, turunnya nggak sampai 38,2. Dan kemarin itu juga marketnya langsung naik tinggi ya kan, tidak ada koreksi sama sekali. Jadi ini kalau dilihat juga ya, semalam ataupun barusan tadi pagi itu turunnya juga nggak sampai 38,2. Ini benar-benar masih ngedrive naik cukup kuat ya, ini cukup kuat ngedrive naiknya. Jadi untuk sekarang kalau ada yang mau ngebuy dulu, kayaknya untuk presisi ngebuy ya kayaknya agak susah. Oke. Coba kita lihat dari time frame besar sekarang ya. Dari segi weekly kemarin ditutup dengan kondisi bearish ya. Dengan kondisi bearish, kemudian dengan ekor panjang di bawah. Berarti kalau total kita melihat tekanan bullishnya itu ada sebesar 1,23% ataupun sebesar 413 pip. Kemudian dari segi bearish itu adalah sebesar 0,79 ataupun 264 pip. Jadi kalau dilihat nih memang masih positif untuk marketnya naik, terlihat dari jenis candle weekly-nya pada minggu lalu yang rejection bawah lumayan besar. Cuma tidak menutup kemungkinan ya, karena sekali lagi kemarin saya harapannya adalah marketnya bisa tutup di atas 3357, tapi marketnya tutup di 3350. Jadi ini masih agak sedikit ragu sebenarnya apakah ini memang sudah benar waktunya untuk tinggi ataupun terbang tinggi ataupun bagaimana, karena weekly ini benar-benar kita tidak memberikan suatu kejelasan. Dari segi indikator kalau kita lihat juga weekly stokastik sudah keluar di bawah 70 keduanya ya, yang slow sudah 68, yang fast sudah 65. Jadi sewajarnya sih kalau cuma ngelihat dari segi stokastik ya,
power beli sudah nggak ada. Jadi ibaratnya naiknya itu kemarin saya ada baca komen itu suaranya kencang cuman nggak ada isinya ya, kayak gitu lah gininya korelasinya dikit ya. Jadi kalau berdasarkan stokastik doang ya ataupun istilahnya power untuk belinya, power beli itu udah nggak ada sebenarnya ya, sebenarnya udah nggak ada. Jadi kalau dibilang dipaksa naik sih saya setuju, dipaksa naik saya setuju, dan itu juga dikonfirmasi dengan adanya RSI dari segi weekly yang juga masih di 62, belum benar-benar masuk ke di atas 70 gitu kan. Walaupun 60 ini sebenarnya batas yang bisa saya toleransi sih, 65 ya lebih tepatnya. Untuk saya pribadi itu 65 toleransi untuk di RSI. Jadi setiap orang punya ininya sendiri ya kan, punya konsep RSI-nya sendiri. Tapi kalau saya pribadi untuk RSI bukan di 70 dan 30 tapi di 65 dan 25. Sorry, 65 dan 35 ya, 65 dan 35. Menurut saya sih itu lebih worth it, karena kalau semisalnya sudah break di atas ataupun di bawah 65 dan 35 itu bisa mencerminkan sebenarnya momentumnya itu sudah mulai nggak ada. Ini kalau dilihat juga dari segi RSI weekly ini kan di bawah 65 kalau saya pribadi ataupun di bawah 70 ya kan. Ini sudah 62. Jadi momentum naik sebenarnya sudah tidak ada ya. Momentum naik udah nggak ada, power naiknya untuk sekarang itu belum kelihatan. Jadi sebenarnya sih ya, kalau dibilang saya condong kalau dari segi momentum dan indikator doang sih biasnya bearish ya. Sekali lagi biasnya bearish untuk dari segi weekly-nya ini, karena sekali lagi tidak ada kekuatan naik, tidak ada minat beli. Tapi kalau didorong turun juga kayaknya orang-orang itu nggak minat buat ngedorong turun ya. Kayak benar-benar karena tarif dan sebagainya itu orang masih belum minat untuk ngejual emas gitu kan. Karena siapa tahu tiba-tiba tarifnya ada perang lagi ya, orang-orang masih prefer buat beli emas sebenarnya. Makanya dari segi geopolitik itu tidak ada reason emas itu buat dijual sebenarnya. Even itu kita melihat adanya kayak kemarin trade wars dengan Amerika Cina kemarin itu kan, yang dimana dari kita gap dari Senin sampai Jumat itu kan satu minggu full bearish kayak kemarin di sini kalau nggak salah ya 12 Mei di sini, dari 3327 drop sampai 3129. Tapi kalau kalian lihat momentumnya itu tidak kencang ke bawah, RSI-nya pun tidak mencerminkan ke bawah. Jadi ibaratnya walaupun ada tekanan jualnya pun tidak kencang-kencang amat ya. Jadi ibaratnya minat belinya berkurang, tapi kalau ngejual juga orang males. Nah gitu. Jadi ya udah, ini skenario dari weekly menandakan bahwa sekali lagi ya, minat beli nggak ada, momentum nggak ada, powernya nggak ada. Tapi kalau tekanan seller juga nggak ada gitu kan, tekanan seller nggak ada, momentum seller juga nggak ada. Jadi ketika keduanya itu udah nggak ada, ya udah kemungkinan terburuk adalah ini flat gitu kan. Jadi tidak mencerminkan sikap yang bagus sebenarnya. Dari segi weekly kemarin sudah saya gambar juga untuk masalah trendline yang saya ambil dari Januari 2025 ya. Jadi ini adalah minggu terakhir untuk di weekly trendline ini. Jika semisalnya ini trendline pada minggu ini valid break ke bawah, berarti secara waktu marketnya bakal terjun ke bawah. Itu harus diikuti dengan masalah momentum dan juga minat menjual ya. Tapi kalau misalnya nggak ada sih, ya udah, skenario terburuk ada marketnya ini kejebak aja walaupun sudah di bawah trendline, misalnya nanti geraknya ya bisa diem di tempat, tidak mencerminkan suatu apapun gitu kan masalahnya. Jadi sekali lagi ini adalah minggu terakhir untuk di weekly trendline. Apakah ini valid, bakal di bawah atau di atas, atau skenario terburuk adalah dia ke bawah tapi tidak bergerak turun ya. Jadi ada 3 skenario, tapi sih saya skenario yang saya inginkan adalah marketnya turun ya. Yang saya inginkan sekali lagi adalah marketnya turun. Kalau nggak dikasih turun ya apa boleh buat, itu aja ya. Dari segi weekly seperti itu. Dari segi daily sebentar, ini tiba-tiba error dia. Oke, dari segi daily sebentar ya. Dari segi buka sebentar, saya ulang dulu. Dari segi daily. Oke, let's see dari segi daily. Dari segi daily indikatornya kalian bisa lihat minat belinya sekali lagi belum kelihatan ya. Ini saya zoom lagi deh. Ya. Nih kalian bisa lihat sendiri.
Secara stokastiknya dia flat memang di 70 ya, flat di 70, kemudian dia tidak cross ataupun tidak ke bawah menghadapnya. Kemudian dari segi RSI-nya itu masih flat di sekitaran 50. Masih bermain di angka 50-an sebenarnya. Jadi dari segi daily itu belum ada sikap mencerminkan untuk beli sih untuk sekarang ya. Belum ada minat untuk beli dari segi daily. Berarti dari segi weekly iya nggak ada minat beli, daily juga belum ada minat beli. Jadi ini masih berat sebenarnya kalau ingin dikatakan sudah wajib beli atau belum. Itu aja sih. Ya, dari segi daily ya ini juga masih ada tren lainnya yang masih intact di sini. Jadi kemarin jika semisalnya ya, jadi minggu ini ya kita coba proyeksikan dengan weekly trend line ya. Karena weekly trend line kan jatuh pada minggu ini. Jadi kalau kita proyeksikan keduanya ya, keduanya dari segi daily dan weekly, oke. Berarti jatuh pada ini weekly trend line sih seharusnya ya. Bentar ya, benar nggak ya? Oh ya, ini weekly trend line. Weekly trend line berarti jatuhnya jika digabungkan dengan daily trend line. Berarti minggu ini sebentar, selesai minggu ini tanggal 25 ya. Coba tanggal 25 itu di mana? 25 itu di sini. 25. Berarti kalau misalnya ini turun lagi, kemudian naik, turun. Wah, kayaknya agak berat sih ya. Karena dari segi daily kan ini ya, dari segi daily ini trend line-nya. Kemudian jarak misalnya sampai hari Jumat ini kan masih lumayan jauh ya. Memang lagi 4 hari ya kan, lagi 4 hari di sini, lagi 4 hari. Cuman kalau dibilang apakah bakal sideways terus sampai di hari Jumat, kayaknya sih agak susah ya. Kemungkinan sih kita bakal mendapatkan kepastian minimal dari hari Rabu sih. Dari hari Rabu kita akan melihat kepastian apakah akan melihat drop ke bawah trendline daily atau enggak. Karena sekali lagi ya, kalau kita tidak mendapatkan kepastian sampai hari Rabu atau enggak minimal Rabu ya. Jadi yang saya maksud adalah kalau Rabu kita melihat drop di bawah trendline daily, jadi otomatis weekly-nya kemungkinan besar bakal drop juga di bawah trendline weekly-nya. Jadi menandakan bahwa ya udah, market lebih prefer untuk bergerak turun. Jadi semoga hari Rabu kita ada minimal ada clue lah ya. Jadi dari segi daily sekarang sih marketnya masih di atas trendline. Jadi kalau kalian mau ambil buy pun juga tidak masalah. Jadi dari segi daily permasalahan tetap ada di area resisten ini di harga 3358 karena tidak ada satupun candle daily di atas 3358 untuk saat ini. Ya. Saat ini tidak ada satupun candle di atas 3358. Jadi kalau ada yang mau ambil buy nanti breakout di atas 3358, oke, nggak masalah. Untuk target sekali lagi dari sini di 3382. Untuk sekarang sih ini resisten saya tidak saya ganti ya. Untuk sekarang sekali lagi saya katakan kemarin ya kan, minggu depan, minggu ini baru nanti saya akan lihat apakah ini resisten akan saya ganti atau enggak. Untuk sekarang sih ini masih belum. Ya, untuk support sekali lagi masih sama di sini di 3271. Ini daily-nya ya, ini daily, kemudian ini juga daily. Oke. Jadi begini pandangan daily-nya ya. Ini ada trendline daily, ini resisten minor di daily, kemudian resisten majornya ada di 82, supportnya ada di 3271 ya. Kalau misalnya ini marketnya memang ngebuat higher high dan higher low ya. Di sini ada sedikit, bentar ya, coba saya dari daily ya. Ini memang sih dari segi daily, dari bentukannya itu possible ngebuat kayak pola ascending triangle ya kan. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya kan. Sedikit ada pola ascending triangle, yang dimana sih ascending triangle ini sebenarnya tidak terjadi pada saat market turun. Sebenarnya ascending triangle ini terjadi pada saat market naik karena ini adalah pola continuation ya kan. Apakah ini nanti memang valid terjadi? Ya kalau ini memang valid terjadi berarti target tertinggi adalah sampai 3400 ya kan. Cuman apakah itu memang bisa dijadikan patokan naik sampai ke atas ya? Kalau kalian mau ada break di atas 3358 sih boleh juga. Kalau dari segi daily ya, kalau saya berpandangan dari mengambil ekor-ekornya aja, bukan mengambil dari bentuk close candle-nya. Kalau dari segi bentuk ekor ya, dari segi bentuk ekor yang bisa saya kasih lihat sebenarnya sih di sini kita ada adjustment baru.
kalau potensial market itu melakukan break of structure. Ya, kita ambil dari sini. Low, ya. Lower high, lower low, break, ya. Break, kemudian di sini break dan turun. Kemudian di sini marketnya melakukan change of character lagi sekali, kemudian turun, naik, turun, dan ini sekarang diam. Jadi semulanya ini kan marketnya sudah melakukan change of character di sini. Kemudian marketnya melakukan change of character lagi, ya, change of character lagi di sini 2 kali. Jadi begini ya ngambilnya. Ini chok bullish, ya. Ini chok bullish. Kemudian ketika chok bullish, marketnya itu ngebuat lower low. Kemudian ketika ngebreak high di sini, marketnya chok lagi bullish, ya, chok lagi bullish. Kemudian di sini marketnya ngebuat break of structure, ya. Di sini bosnya. Kemudian di sini dia kan ngebreak kemarin nih, walaupun cuma ekor doang. Nah, di sini potensialnya adalah berarti marketnya bisa membuat yang namanya inducement di sini. Oke. Jadi kalau ini adalah inducement ataupun valid inducementnya, berarti market jika nanti break ke bawah seperti ini, di bawah low terakhir di 3309 atau 3310 lagi sekali, ini marketnya bisa langsung jebol ke bawah. Ya, untuk sekarang sih seperti itu. Apakah bisa possible market itu mengulang kejadian kayak kemarin di sini, yang dimana dia seperti membuat lower low, tapi dia ujung-ujungnya membuat change of character lagi? Bisa aja, tapi masalahnya jika ini marketnya nanti naik ke atas, ya. Jika nanti marketnya itu break high-nya terakhir di sini, ya, di sini, berarti otomatis di sini adalah break of structure-nya, ya. Jadi untuk sekarang adalah seperti ini. Jadi kalau dia ngebreak high tersendiri di 337 berapa ini ya? 3377,44, berarti otomatis marketnya melakukan yang namanya break of structure. Ya, marketnya melakukan break of structure yang berarti marketnya bisa lanjut bullish naik di atas 82, bahkan mungkin ya udah kayak tadi valid terjadi yang namanya ascending triangle, naiknya bisa sampai 3400-an ke atas. Itu. Ya, jadi batasnya sekarang adalah low di sini di 3310, kemudian high tertinggi ada di 3377. Kalau break ke atas berarti break of structure, kalau dia ke bawah berarti melakukan change of character karena ini adalah inducement-nya. Ke bawah berarti change of character, marketnya bisa langsung junam ke bawah. Oke, jadi seperti itu dari sudut pandang daily market structure-nya. Kemudian coba kita kecilkan ke H4 sekarang ya. H4 kemarin saya udah bilang kalau di sini ada trend line. Ini daily trend line, daily saya hapus dulu ya. Di sini ada daily trend line. Daily H4 ya kan, H4 di sini. Di sini sih trend line-nya sudah di break, cuman di tesnya itu belum. Nah, ini saya sedikit agak dilema di sini sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat sih memang sih di sini ada bullish value gap H4 yang baru tercipta kemarin dan ini sudah dites kemudian marketnya naik ya kan, cuman trend line-nya ini itu belum dites. Jadi sekali lagi saya sih masih mengharapkan harga turun kalau misalnya minggu ini memang bergerak naik adalah minimal ngetes trend line sih. Itu pun kalau dikasih ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya agak susah untuk nge-buy di atas sebenarnya dari segi time frame H4. Jujur agak susah. Kalau dilihat dari segi momentumnya sih, momentumnya ada ya. Momentumnya menandakan gejalanya itu naik, powernya ada naik. Ya, powernya di sini 69 dan 60. Jadi fase-nya tinggi sekali berbanding jauh dengan slow-nya. Jadi momentum naiknya ini ada. Powernya naik itu ada. Kalau dilihat dari segi momentumnya sih ini sudah menghadap 57 ataupun menghadap di atas 60. Ini seharusnya ada momentumnya naik. Cuman apakah sudah benar-benar naik? Itu belum kelihatan karena dari segi H4 candlenya ini agak sedikit gimana ya? Susah sebenarnya ya. Kalau dicari close candle di sini ada high-nya lagi. Kalau cari close candle di sini kita ada satu supply besarnya yang sudah saya katakan berulang kali kemarin di sini ya kan. Nih, segede ini nih supply H4-nya. Dites, setiap dia masuk turun, setiap dia masuk turun, setiap dia masuk turun. Jadi agak dilema sebenarnya untuk nge-buy di atas ini sebenarnya, jujur ya. Makanya saya pribadi mengharapkan marketnya turun dulu kalau memang ingin nge-buy, bukan nge-buy di atas untuk sekarang. Saya pribadi sih untuk nge-buy di atas agak susah, kecuali mungkin time frame-nya kecil banget ya, M5 atau enggak M1 sih bisa saya bilang bisa nge-buy di atas. Cuman
H4 dan H1 nge-buy di atas kayaknya sih agak susah ya, agak susah jujur. Nge-buy di atas agak susah. Saya nggak mau yang namanya, walaupun di sini ada supply H4 besar, saya nggak mau termakan rejection kenceng ya kan. Masuk tiba-tiba drop, mengulang kayak begitu lagi. Wah, agak sakit hati sih. Jadi daripada saya pusing, saya nggak mau untuk sekarang skenario buy di atas resistensi, sekarang saya tidak mau ya. Oke, itu tadi H4. Atasnya sih sekali lagi agak susah ya, kalian mau cari close candle itu bakal susah. Karena kalau kalian patokannya close candle-nya di sini dan juga resisten di sini, sekalian aja kalian pakai ini loh, sebesar ini yang tadi ya kan. Sekalian aja kalian pakai yang sebesar ini. Karena ini adalah original OB, bearish, supply apapun itu, ini originalnya. Daripada kalian pakai yang sekecil ini, ya mending kalian pakai yang originalnya aja, yang gede itu kan. Seperti itu. Kayaknya sekali lagi ini agak susah untuk dicari H4-nya. Ya, kita cari H1 sekarang. Oke, H1 kalau dicari ya, Fibo-nya ini masih berjalan loh, Fibo-nya kalau kalian ngeh ya. Oke, sebentar, H4 berarti kita sudah valid. Ya, H4 kita sudah valid yang namanya change of character ya, karena kan di sini marketnya itu membuat lower low, lower high, lower low, kemudian membuat lower low, ngebreak dia naik. Berarti otomatis di sini marketnya membuat yang namanya change of character kemarin. Ya. Tipis banget change of karakternya ya kan, close candle-nya. Coba saya pasin dulu deh di sini dan di sini ya, tuh ya kalian bisa lihat sendiri ya, tipis banget close-nya. Ini kalau pakai candle-nya ya, tipis banget. Jadi ya H4 bisa dikatakan bullish lah ya, H4 dikatakan bullish. Cuma kalau dilihat sekarang apakah bisa untuk lanjut naik, saya sih harapannya marketnya itu membuat penurunan untuk membuat yang namanya inducement sebelum naik ngebuat break of structure. Nah dari segi H4 ini kan marketnya masih ngebuat high low. Saya sih harapannya harapannya sih begini ya untuk dari segi H4 ya, kalau pakai line chart. High low, ini udah high ya kan, nanti dia low ngebuat inducement di sini, ngetes ini ya, ngetes 3338 nya di sini, baru market melakukan break of structure. Ya, break of structure di sini. Asalkan low ini nggak break aja di bawah 32. Jadi kalau udah kayak begini berarti inilah inducement valid, nanti dia bisa naik. Harapannya sih gitu ya. Karena sekali lagi ngetes trend line masuk sampai di 32 gitu kan, untuk di area demand yang bener di sini. Ya, rally base rally dah bahasanya, retest trend line naik. Oke, itu lebih masuk akal. Asalkan ini tidak break di bawah 30, itu aja sih dari segi H4. Dari segi H1 Fibo-nya tadi ada saya katakan ini masih berjalan ya, karena dari sini sampai sini tuh kalian bisa lihat sendiri, ini marketnya tidak tidak kena 38,2. Terus kalau dicari lebih tinggi lagi ini nggak kena, ditinggiin lagi ya udah 35 di sini, yang dimana ini adalah area demand-nya, ini adalah 50% ya. 61,8-nya pas banget di bawah 30. Tadi kan sudah saya bilang dari segi H4 kalau bisa jangan break di bawah 30. Ternyata 30-nya itu adalah 61,8. Ya, berarti di sini 61,8-nya ini sih tidak ada yang terlalu gimana-gimana sih, 61,8-nya sebenarnya ya. Ini lebih H1 ini adalah fair value gap-nya. Nah, ini sebesar ini nih. Jadi sih harapan saya sih masih bisa turun ya. Sekali lagi, nanti kita lihat nih apakah benar yang saya bilang di mana marketnya itu turun ngebuat inducement atau nggak retest trend line kena 50% lanjut naik. Let's see lah ya, karena sekali lagi ini titik nol ini masih bergeser loh ya. Ingat, ini titik nol ini masih bergeser, karena sekali lagi menurut saya adalah selama 38,2 itu belum kena titik nol tuh, saya masih pribadi adalah masih digeser ya. Di sini kenapa saya tarik low dari sini bukan di sini? Ya masalahnya kan ini adalah low gininya. Even kalau saya tarik low yang dari sini ya, 38,2 tuh nggak kena. Jadi ya udah pakai di sininya paling low paling bawah ya kan. Sampai high tertinggi di sini nggak kena. Naik lagi sampai sini. Ya ini tadi sampai 23,6 close di bawah. Tapi
tapi dia balik naik lagi gitu kan. Ini agak susah. Jadi sekali lagi harapan saya adalah ini marketnya masih bisa turun, walaupun saya pribadi agak ogah buat nge-sell sebenarnya ya, walaupun harapan saya turun ya, kalau bisa sih turun untuk nge-buy itu ya sih. Untuk H1 super resistannya di sini sih kita berarti punya satu, nah ini agak sedikit berbahaya nih ya. Ini kemarin kita punya RBS ya kan, di angka cantik di sebentar. Angka gini ya, angka keramat kemarin ya di 44 ya. Nah, di sini. Coba cek kita ke H1. Oke, angka keramat kita ada di 44 ya. Tetap nih angka keramat. Jadi kalau semisalnya nanti H1 ada break di bawah 44, kemungkinan sih marketnya bisa ngejar area trendline ataupun area demandnya di sini. Kalau kalian ada yang ngide buat nge-sell di bawah ini sih, ya itu resiko sekali sih. Cuma kalau kalian ada mau ngide buat nge-sell di sana ya silahkan. Cuma kalau saya pribadi sih sekali lagi saya agak berat buat nge-sell. Saya sih masih dari segi time frame kecil lebih prefer buat nge-buy. Cuman sekali lagi saya tidak mau nge-buy di atas resistance sekarang, itu aja. Dari segi H1 sih di sini ada 2 ya sebenarnya. Kemarin itu marketnya ternyata respect area ini. Respect area OB-nya. Kemudian di atas sendiri ini adalah OB yang paling tinggi. Nah, ini ada overlapnya nih. Dari segi A1 sih segini. Tapi kalau cari paling atas doang sih di sini di harga 71 sampai 74. 70 sampai 74. Ini sekali lagi sih gara-gara satu candle manipulasi ya kan dijebol semua kemudian drop. Jadi sih menurut saya ini yang bisa dipakai untuk sekarang ya. Ini adalah OB bearish-nya, kemudian OB terakhir paling tinggi adalah di sini. Di 72 sampai 75. Kalau yang di atas itu ya udah ini tertinggi dari 80 sampai 90. 100 pip tinggi banget. Kalau gitu apakah kita boleh nge-sell di sini? Masalahnya ini marketnya kemarin sudah nyentuh ya kan. Nyentuh, respect kemudian turun. Nah, ketika turun ini marketnya balik lagi naik nih ya. Jadi tanda-tanda untuk turun itu belum kelihatan sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau nekat sell sih di sini agak susah. Ya. 15 menit. Lagi 15 menit kita ada rally base rally di sini. Memang sih di sini ada liquidity-nya kencang ya kan. Kemudian dimakan semua level liquidity-nya. Kalau ada yang mau nge-sell bener-bener nge-sell ya. Wah, ini agak susah sih sebenarnya ya. Area H1 momentumnya kemana? H1 sih momentumnya masih condong ke atas sih selama dia belum break di bawah 50. Ini belum break di bawah 50 secara H1-nya, jadi agak susah kalau dia itu turun sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau presisi banget ya. Kalau marketnya itu break di bawah rally base rally ya. Secara M15 berarti itu minimalnya adalah di bawah 51. Ya, jadi kalau ada M15 atau enggak M5 drop di bawah 51, kalian mau ngide ambil sell target sampai 44 ataupun kalian extend sekali sampai 35 ya silahkan sih. Tapi kalau ada yang mau nge-sell lagi di sekitaran 60, tunggu konfirmasi aja di atas ya. Kalau ada yang mau nge-sell lagi di sekitaran 60 ya kan 60 seperti ini dan kalian lanjut ambil sell ke bawah ya silahkan. Cuman saya pribadi sih ya kalau ditanya, kalau saya mau high risk sekali saya nge-sell di mana? High risk sekali sih saya nge-sell di sini di bawah 51. Ya, di bawah 51 mungkin saya akan nekat buat ambil sell. Tapi sejatinya sekali lagi ya saya sih nggak mau nekat ambil sell. Saya sih masih lebih prefer untuk ambil buy gitu kan. Ngebuy-nya di mana ya? Ngebuy di bawah sekitaran 35 atau enggak 34 paling bawah di sini. Atau enggak ya di 25 mentok di sini di fair value gap-nya di H1. Nih fair value gap H1. Ya. Coba saya mau lihat dulu ada enggak liquidity di bawah ya. Ini ada equal low di bawah ternyata. Ini ada equal low di bawah. Jadi kalau ini kencang ke bawah ini bisa disambit ke bawah berarti. Kemudian ini ada liquidity kecil ya, itu kecil banget lah. Coba yang di bawah ya.
Di bawah di sini di 40. Oke, M15 gak ada. M5 rally base rally. Oh, ini doang sih ya. Kayak kemarin berarti yang saya bilang ya, di sini ada liquidity. Tapi ini jauh sekali sih. Ini masih jauh sekali. Masih jauh sekali ya. Jadi ini enggak terlalu kalian lihat, nggak perlu kalian pusingin lah nih 3315 nih. Dan untuk sekarang di sini ada equal low-nya, di sini ada liquidity kecil. Ya, di sini ada liquidity kecil. Jadi kalau kalian mau ambil sell nanti nekat banget di bawah 50 atau nggak di bawah 51, ya target sampai sini aja lah dulu ya, sampai 44, 45, 46 ya silahkan. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi ya, saya sih untuk di minggu ini lebih condong marketnya bergerak bearish. Kepastiannya selagi ada di hari Rabu. Ya, untuk sekarang sih harapan saya bearish, minimal dia nyentuh trendline, kena di main H1, kena di main H4 gitu kan. Atau enggak di sini ada 50%-nya, kalau sudah kena nanti muter balik nge-buy itu enak gitu kan. Di sini baru nge-buy nanti enak, atau enggak di bawah di sini di EVG H1. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.